Bapak Ibu, shalom, selamat malam semuanya. Kita malam ini masuk ke sesi ke-6. Pelajaran kita sangat menarik, jadi Bapak Ibu, selamat menikmati juga karena Alkitab itu bisa dinikmati. Dari hari ke hari kita semakin mengerti. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sungguh merasa bahagia Tuhan karena kami boleh punya kesempatan untuk belajar. Belajar membenahi diri, belajar mengerti kebenaran-Mu agar hidup kami berubah seturut kehendak Tuhan. Berkati malam ini, agar malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke Bapak Ibu, di pertemuan kita yang lalu, sesi 5, kita sudah belajar ada beberapa poin yang penting yang kita harus dalami lagi. Jadi saya mundur sedikit, kita akan dalami tapi. Ya, untuk itu saya akan share screen-nya. Masuk ke sesi 6, saya beri tema dosa itu menular. Menularnya bagaimana? Ya inilah yang akan kita bicarakan malam ini. Masa sih Pak menular? Ya kita harus melihat apa isi Alkitab. Sebab kita tidak boleh mengarang-arang sendiri. Menafsir pun harus berdasarkan Alkitab. Ya, oke. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas Kejadian 3 ayat 15. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu proto-evangelium. Proto-evangelium adalah satu istilah Latin, sedangkan istilah Yunaninya adalah proto-euangelion. Proto-euangelion ini artinya, proto artinya yang pertama, euangelion artinya kabar baik. Jadi proto-euangelion bisa juga diterjemahkan kabar baik yang pertama atau Injil yang pertama. Sebagian besar kita tahu bahwa Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kok ini ada Injil lagi? Iya, sebenarnya Injil itu sepanjang Alkitab kita ada berita baik. Ya, kita ulang sebentar, Kejadian 3 ayat 15. Sebenarnya Adam dan Hawa ketika dia tahu bahwa ia telanjang, mereka pasti tahu bahwa mereka bakal mati. Sebab Tuhan berkata, jika engkau makan, kamu akan pasti mati. Tapi ketika sampai ke sini, ternyata Tuhan begitu mengasihi ciptaannya manusia ini, sehingga mengeluarkan firman ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, maksudnya si ular itu, dan perempuan ini, maksudnya Hawa. Oh, kalau diadakan permusuhan berarti nggak jadi mati nih. Ini kabar baik. Antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunan si ular dan keturunan Hawa. Keturunan si Hawa akan meremukkan kepalamu, mu di situ si ular. Dan engkau, si ular, akan meremukkan tumitnya, tumit keturunan Hawa. Nah, ini bisa diartikan macam-macam. Orang bisa menganalisa secara bahasa bahwa keturunannya di situ, eh, keturunanmu di situ adalah tunggal, ya, semuanya tunggal laki-laki lagi. Jadi maksudnya adalah keturunan Hawa, Pak, keturunan yang pertama. Kalau lihat bahasanya begitu, keturunan Hawa yang pertama, bukan keturunan di masa depan. Kalau lihat bahasanya, makanya jangan cuma lihat bahasanya, lihat kebenarannya, konteksnya, ya. Ini sebenarnya nubuatan pertama yang ada di Alkitab, bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa akan ada keselamatan yang datang dari keturunan perempuan itu. Nah, keturunannya itu tunggal laki-laki bentuknya, yaitu sang juru selamat kalau dalam bahasa sederhananya.
akan datang dari keturunan perempuan itu sang juru selamat yang meremukkan kepala si ular, yang menghancurkan, membinasakan pekerjaan si ular. Si ular itu tentu saja iblis, bukan ular beneran. Jadi kalau ada orang yang ngotot, "Itu ular beneran, Pak." Ya kalau ular beneran sekarang ada di kebun binatang. "Oh, itu ular yang dirasuk oleh setan, Pak." Kalau ular yang dirasuk oleh setan, nggak cocok juga, karena disebut ular terus, ya. Nggak ada ceritanya, itu adalah ngarang kalau ular dirasuk oleh setan. Kan nggak tertulis, nambah-nambahin. Ingat jangan nambah-nambahin firman. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi sebenarnya sepanjang Alkitab itu banyak kabar baik. Cuma kabar baik yang pertama itu proto-evangelium, proto-euangelion. Kabar baik itu adalah jika jika kabar itu mengabarkan tentang keselamatan. Keselamatan umat manusia yang seharusnya binasa gara-gara Adam. Itulah kabar baik. Nah, kalau demikian maka aplikasinya hari ini adalah kabar baik itu tidak boleh diganti. Diganti dengan kalau percaya Tuhan nanti diberkati secara fisik. Kabar baik itu bukan cuma fisik, yang terutama bukan fisik. Ingat, tafsir yang baik adalah yang mengarahkan manusia pada keselamatan, bukan yang menyenangkan hati, yang menyenangkan mata dan telinga, ya. Nah, jadi kalau kita coba saya masuk lagi ke ini. Jadi sepanjang Alkitab itu banyak kabar baik. Contohnya kita baca dulu ya, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan lahir dari seorang perempuan muda, seorang anak laki-laki, dan menamak dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Elohim beserta kita, Immanuel. Tapi ada beberapa orang yang membaca ayat ini artinya lain. Contohnya secara biblika. Secara biblika, ayat ini bisa berarti yang dimaksud anak laki-laki yang akan lahir itu adalah anak Yesaya sendiri. Anak Nabi Yesaya, tidak ada hubungan dengan juru selamat. Ada yang mengartikan seperti itu ya, ini namanya juga tafsir ya, Bapak Ibu ya. Tapi ingat, tafsir yang baik atau yang benar adalah tafsir yang sesuai dengan seluruh Alkitab. Sampai ke ujung tetap benar. Sampai ke perjanjian baru. Harus tetap benar. Jadi tidak boleh tafsir itu eh, tidak ada hubungan dengan perjanjian baru. Justru tafsir itu harus sampai kepada kebenaran. Jadi kalau orang biblika sering mengartikan Yesaya ini kemungkinan adalah anak Yesaya sendiri. Kalau cuman itu anak Yesaya ya tidak ada kabar baik. Tapi kalau itu tentang Kristus itu ada kabar baik. Buktinya apa? Buktinya Matius 1 ayat 23, coba kita baca. Matius 1 ayat 23. Ini Matius. Matius itu adalah murid Yesus. Tentu saja Matius tahu ayat Yesaya 7 ayat 14 tadi tentu tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Tapi Matius menggunakan ayat ini untuk menunjuk pada Mesias. Saya bacakan Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini kan Matius mengutip Yesaya 7 ayat 14, yang berarti Allah menyertai kita. Tapi Matius sedang menunjuk kepada bayi Kristus, bukan menunjuk kepada anak Yesaya. Kalau gitu Matius keluar dari konteks, Pak. Tidak penting. Yang penting itu kebenaran. Bahwa konteksnya adalah konteks Mesias. Kalau di perjanjian lama ada yang mengartikan lain, ya terserah, tidak ada gunanya sama sekali tapi itu. Firman itu sangat berguna menyelamatkan. Kebenaran itu pasti dampaknya menyelamatkan. Dan ini semua tentang kabar baik akan adanya juru selamat. Ya, coba kita baca lagi Galatia 3 ayat 16. Ini cuma contoh-contoh Bapak Ibu, ada banyak sekali ayat di Alkitab yang menyampaikan kabar baik. Galatia 3 ayat 16. Ini adalah mengingatkan janji kepada Abraham. Janji Tuhan Allah kepada Abraham. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang loh yang dimaksud oleh nubuatan itu. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi kesimpulannya selalu mengarah kepada Kristus. Bukan soal yang lain. Ya, oke. Satu lagi kita baca Galatia 4 ayatnya yang keempat. Ini adalah perwujudan daripada nubuatan proto euangelion. Kejadian 3 ayat 15. Ini salah satunya saja. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini adalah eksekusi daripada nubuatan proto euangelion. Kejadian 3 ayat 15. Dan masih banyak ayat lain lagi. Makanya kalau kita belajar kitab Kejadian, tidak boleh berhenti pada kitab Kejadian. Belajar perjanjian lama tidak boleh berhenti pada perjanjian lama. Harus dilanjutkan sampai perjanjian baru. Harus kita baca sebenarnya artinya apa yang benar perjanjian lama itu. Karena konteksnya bisa disempurnakan di perjanjian baru. Ya, oke. Kita lanjutkan. Tentang ular itu, bagi orang yang berpikir bahwa ular itu adalah binatang secara fisik, harafiah, ya harusnya membaca terus sampai kitab Wahyu. Kalau cuma binatang biasa nggak penting itu. Bahkan faktanya, ular itu ditinggikan sebagai lambang untuk Tuhan Yesus. Itu Musa disuruh buat tongkat ular itu, diangkat tinggi-tinggi. Jadi tergantung penggunaan, bukan binatang ular, bukan, lambang. Di Kejadian dikisahkan itu adalah lambang dari iblis. Jadi jangan setiap ketemu gambar ular itu iblis. Bukan, ular ya ular, ular biasa, binatang. Tapi konteksnya apa? Contohnya kalau kita ke apotek itu ada gambar ular melingkar. Ada loh yang bisa-bisanya itu. Wah, ini gambar setan. Waduh, ini nggak ngerti ini. Tidak semua lambang ular itu setan. Tergantung konteksnya, lagi ayat yang mana ini. Ingat nggak Musa ketemu dengan tukang sihir di kerajaan Firaun? Tukang sihir menyihir tongkatnya menjadi ular, bukan? Lalu Musa melakukan apa? Hal yang sama tapi ularnya lebih besar. Sehingga ular tukang sihir dimakan oleh ularnya Musa. Tongkat itu berubah menjadi ular. Ular pun dipakai. Jadi tergantung simbol sedang dipakai sebagai simbol apa ini. Kita harus belajar secara konteks supaya benar, ya.
Coba kita baca tentang si iblis ini, beberapa ayat saja. Banyak sekali ayatnya. Contohnya Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini kan sebenarnya, eee, kalau masih ingat proto evangelion tadi, bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan si ular dan keturunan Hawa. Nah, keturunan-keturunan ini termasuk meluas kepada seluruh pengikutnya juga. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan marahlah naga itu. Tentu saja yang dimaksud naga di sini setan kepada perempuan itu lalu memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain itu apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah. Coba yang menuruti hukum siapa? Hukum itu Taurat maksudnya. Israel. Dan memiliki kesaksian Yesus. Yang memiliki kesaksian Yesus siapa? Orang percaya. Jadi musuhnya setan itu dua, orang Israel dan orang percaya. Ya, jadi permusuhan ini sudah terjadi sejak di Eden dan akan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Barulah iblis dihancurkan. Ya, coba kita baca lagi 1 Petrus 5 ayat 8. Alkitab selalu mengingatkan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa artinya ini? Si iblis sudah tidak berdaya, lemah atau berbahaya? Tentu saja berbahaya, ini adalah peringatan. Si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya bahaya. Ada loh yang mengartikan seperti singa itu berarti kucing, Pak. Berarti kucing sudah tidak berdaya. Waduh, ini hermeneutiknya kacau balau ini tafsirnya ini. Seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Udah jelas kalimatnya, kok bisa kucing lagi. Aneh-aneh orang-orangnya. Orang-orang yang tidak takut Tuhan itu tidak mau belajar, pakai pikirannya sendiri. Kita itu rugi loh kalau nggak mau belajar. Kita belajar begini nih ngapain sih? Karena kita mau benar. Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mau benar. Bapak Ibu ngumpul begini 1,5 jam, hampir 2 jam untuk apa? Kan untuk belajar, karena belajar itu kesenangan buat kita. Kita mau benar, kita mau tunjukkan bahwa iman kita itu aku mau benar Tuhan. Supaya pengertianku benar, supaya cara berpikirku benar, supaya hidupku benar di hadapan Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Kan begitu mestinya, ya. Oke. Nah, coba kita baca Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Waduh, mengerikan ini. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Kita sudah tahu bahwa si iblis ini selalu berkata dusta, hoax sejak di Eden. Ya. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Bapak Ibu kalau membaca ayat ini sudah jelas sih, iblis itu bapak segala dusta. Dan ia itu pembunuh manusia
Sejak semula. Sejak semula itu sejak kapan? Saya mau tanya. Ya sejak ada manusia, pembunuh manusia sejak ada manusia. Masa pembunuh manusia, manusia belum diciptakan? Ada loh yang mengartikan ayat ini artinya gini, "Oh iblis itu sejak diciptakan sudah jahat Pak. Tuhan itu menciptakan iblis sudah jahat." Ada tuh yang begitu. Dia tidak mengerti konteksnya, tapi ngototnya luar biasa. Ya biarin ajalah, tafsir yang salah itu, nanti kalau kita sampai ke perjanjian baru kelihatan salahnya. Kalau kita lihat gambar makin besar makin besar makin besar, akan kelihatan salahnya, ya. Jadi Bapak Ibu catat baik-baik, iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Semulanya kapan? Sejak ada manusia. Bukan sejak diciptakan. Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang tiba-tiba jahat, yang dari diciptakan sudah jahat. Tidak mungkin. Karena tidak ada yang jahat keluar dari Allah atau Tuhan. Tidak ada. Tentang iblis ada serinya sendiri, suatu hari mungkin kita bisa bahas tentang Lucifer, ya, tapi ini masih panjang. Nah, jadi iblis ini memang jahat sejak semula. Semulanya itu pada waktu ada manusia di bumi. Nah, sebelum itu dia memang jahat, tapi bukan pembunuh manusia. Dia memberontak di surga. Jadi kalau yang ayat ini, pembunuh manusia sejak semula ini, sejak di bumi. Jadi bukan sejak diciptakan. Salah itu pengertian itu. Sejak diciptakan sudah jahat. Tidak ada Tuhan bermaksud menciptakan makhluk yang jahat. Tidak pernah. Ya, kita lanjutkan. eh, ya, tadi sampai Yohanes 8:44 ya. Oke, itu tentang iblis. Sekarang kita lanjutkan. Bapak Ibu tentu ingat di kisah kejadian itu bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Iblis maksudnya. Nah, apa maksudnya meremukkan kepala ular? Kalau kita sampai ke perjanjian baru, makanya kalau belajar perjanjian lama nggak boleh berhenti. Terus kita cek di perjanjian baru. Apa yang dimaksud dengan meremukkan kepala ular? Dan apa yang dimaksud meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu? Ya, coba ini cuman beberapa ayat contoh saja Bapak Ibu. Masih banyak ayat lain. Lukas 10 ayat 19. Di sini dikisahkan kata Yesus kepada murid-muridnya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Tuhan memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk menginjak ular. Maksudnya mengalahkan ular. Yaitu cuma salah satu dari eh, dari implementasi dari meremukkan kepala ular. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Kita baca Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Ini perhatikan baik-baik. Semua mengarah kepada Kejadian 3 ayat 15. Ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Karena karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ini luar biasa emang. Jadi nubuatan ribuan tahun sebelumnya digenapi satu persatu di dalam Tuhan Yesus. Kita baca Ibrani 2 ayat 14 sampai 17.
Coba kita baca Ibrani 2:14 sampai 17. Ya, saya bacakan ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan kematian Tuhan Yesus memusnahkan kuasa iblis itu atas maut. Ini termasuk arti daripada meremukkan kepala si ular, menghancurkan pekerjaan iblis, ya. Oke, 15-nya, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Seluruh manusia terikat oleh maut sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Yang dikasihani Tuhan Yesus itu bukan malaikat-malaikat, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Maksudnya manusia. Jadi objek keselamatan yang mau diselamatkan Tuhan Yesus itu adalah manusia. Jadi Bapak Ibu kalau membaca Alkitab nanti ketemu segala makhluk, itu maksudnya manusia konteksnya. Tidak pernah ada segala makhluk itu termasuk eh, termasuk gajah, semut, virus apalagi. Nggak pernah. Yang akan diselamatkan itu manusia. Ya, ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia di situ Tuhan Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Tuhan Yesus siapa? Kita semua. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Perhatikan, dosa siapa? Seluruh bangsa. Bukan bangsa Israel saja ya, seluruh bangsa. Apakah sebagian manusia? Tidak, semua manusia. Tuhan mati untuk semua manusia. Jangan diganti-ganti kata-katanya. Seluruh bangsa, tidak ada perkecualian. Ya, oke. Nanti kita lihat screen-nya lagi. Masih banyak ayatnya, Bapak Ibu harus fokus ya. Karena pendalaman Alkitab ya kita harus baca ayat Alkitab, nggak boleh pakai pengertian kita sendiri. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Saya bacakan ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ingat, dari mulanya ini bukan sejak diciptakan, dari awal pemberontakannya. Ya, bukan diciptakan jahat tiba-tiba. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ini adalah implementasi daripada meremukkan kepala si ular itu. Yang di Kejadian 3 ayat 15 itu. Proto Euangelion. Ya, oke. Kolose 2 ayat 15. Bapak Ibu mesti konsentrasi karena banyak ayat yang harus kita baca. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi rupanya maut, iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di kitab Wahyu dikisahkan seperti ini. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua. Bapak Ibu kalau mendengar gini, ini harus dijelaskan nih, ya. Bapak Ibu kalau mendengar kata ular tua di ayat ini dikisahkan bahwa naga besar itu, si ular tua itu
yang disebut iblis atau Satan. Jadi ular itu setan lambangnya. Dalam konteks ini, dalam konteks kejadian itu juga. Dalam konteks lain bisa beda ya. Yang menyesatkan seluruh dunia. Bayangkan, si setan juga berusaha menyesatkan semua orang. Tuhan juga ingin semua orang selamat, tapi tidak bisa karena manusia tidak dipaksa oleh Tuhan dan setan pun tidak boleh memaksa manusia menjadi jahat, ya. Nah, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Setan itu punya malaikat-malaikat, yaitu roh-roh jahat. Ya, satu lagi ayat Wahyu 12:17 tadi sudah dibaca. Marahlah naga itu kepada perempuan itu. Naga di situ pasti setan, ya, si ular tua, ya. Oke, kita lanjutkan. Wahyu 20 ayatnya yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau ada orang yang berpikir bahwa wah di neraka itu manusia disiksa oleh setan, salah. Seolah-olah setan berkuasa di neraka. Tidak. Neraka pun untuk menghukum si setan. Itu yang benar. Jadi semua setan, roh-roh jahat dan semua pengikutnya akan dihukum di sana selama-lamanya. Ya, demikian eh, coba kita lanjutkan lebih dulu ya. Nah, jadi ketika kita belajar perjanjian lama, kita harus sering-sering melihat perjanjian baru supaya konteksnya tidak lari dari kebenaran. Kita sudah tahu bahwa Adam melanggar, tidak taat kepada hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah. Yang aneh itu hukumnya cuma satu loh. Memangnya satu peraturan itu terlalu banyak? Kan tidak, ya. Ini agak aneh juga ini. Kenapa Adam bisa ceroboh begitu ya? Tapi kalau kita lihat manusia hari ini juga sama sih. Sudah tahu kalau jahat itu masuk neraka, masih jahat juga. Sudah tahu Kristen itu harus menjadi berkat, masih juga tidak jadi berkat. Malah cari nama sendiri. Coba kita baca Roma 5 ayat 12. Inilah pokok utama tema kita malam ini. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Sebelumnya dunia yang diciptakan Tuhan itu tidak ada dosa. Tapi dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Kok tidak dikatakan itu Hawa? Perhatikan baik-baik. Tuhan Allah memberikan hukumnya kepada siapa? Kepada Adam bukan? Bukan kepada Hawa. Tentu saja Adam yang menerima mandat dari Tuhan. Adamlah yang harus menguasai seisi bumi. Adamlah yang harus mendidik Hawa. Oleh satu orang dikatakan dalam kitab Roma. Adam yang harus bertanggung jawab. Ya. Masa Adam sebagai pemimpin diberi buah oleh istrinya langsung dimakan. Padahal ia tahu bahwa itu dilarang Tuhan. Ini sembrono sekali. Jadi penyebab utamanya tidak bisa dikatakan Hawa. Adam lah. Adam harusnya melarang Hawa. Loh, nggak boleh dimakan. Kalau Adam tidak makan kan seluruh dunia tidak jatuh dalam dosa. Karena dikatakan di ayat ini bahwa karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Ini berandai-andai ya Bapak Ibu ya.
Seandainya Hawa jatuh dalam dosa, makan buah itu, lalu ia memberikannya kepada Adam, dan Adam menolak, sebenarnya tidak ada masalah. Akhirnya Adam akan mengetahui bahwa Hawa melanggar. Adam tentu saja sebagai pemimpin di bumi yang menerima mandat dari Tuhan, bisa mengampuni Hawa. Tapi kalau Adam itu ikut serta, wah ini kacau nih, rusak langsung. Yang menerima mandat pemimpinnya saja melanggar, ya habis. Itulah sebabnya di perjanjian baru, contohnya kitab Roma 5 ayat 12 ini dikatakan, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Karena dosa mengakibatkan maut, maka maut masuk ke dalam dunia. Jadi tadinya Adam dan Hawa nggak bisa mati, tidak ada maut. Tapi karena jatuh dalam dosa, maka dosa masuk ke dunia, maka maut masuk juga ke dunia. Dan maut itu menjalar kepada semua orang, menular kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kata menjalar di sini itu dipakai kata Yunani, ingat perjanjian baru ditulis pakai bahasa Yunani. Kata yang dipakai adalah dierchomai, dierchomai. Dierchomai ini artinya adalah go through, menjalar, menular, menjalar terus, ya. Pass through, lewat terus. To distribute, terdistribusi ke semua orang. Jadi dosa ini terdistribusi ke semua orang, dikatakan. Gara-gara satu orang, Adam. Nanti kita akan lihat di sesi berikutnya atau kapan bahwa karena satu orang, seluruh dunia ada dosa dan maut. Nanti karena satu orang juga, yaitu Kristus, seluruh dunia menerima kabar baik, menerima keselamatan, ditawarkan ke seluruh dunia. Begitu. Jadi Tuhan itu adil sekali. Ya, oke. Nah, kata menjalar ini, Alkitab tidak menjelaskan bagaimana dosa Adam itu ditularkan kepada keturunannya. Bagaimana bisa kodrat dosa itu menular? Apakah secara genetik? Tentu saja tidak. Kalau genetik, secara fisik, kalau penyakit dosa itu adalah fisik, suatu hari kalau ditemukan serumnya bagaimana atau vaksinnya, kan bisa sembuh, nggak perlu Tuhan mati. Tentu saja bukan itu. Makanya tidak mungkin fisik. Dosa itu bukan penyakit fisik. Apakah karena ajaran atau karena yang lain? Nah, dosa ini menjalar ke seluruh dunia, menular ke seluruh keturunan manusia, itu misteri cara menularnya. Tetapi faktanya memang menular. Buktinya apa? Anak kecil tidak usah diajari bohong, pintar bohong. Manusia tidak usah diajarin jahat, jahat sendiri. Kecenderungannya berbuat jahat. Ya, Alkitab juga tidak mengatakan bahwa semua orang menanggung atau mewarisi kesalahan Adam. Artinya Adam yang salah, kita yang dihukum. Tidak, bukan begitu. Bukan begitu sama sekali. Coba kita kembali ke ayat tadi. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi maut itu menjalar ke semua orang. Buktinya apa? Semua orang telah berbuat dosa. Jadi seluruh manusia tidak menanggung dosanya Adam. Tidak. Tetapi ketularan kodrat dosanya. Sehingga semua manusia berbuat dosa gitu loh. Jadi kalau manusia disalahkan karena memang mereka berbuat dosa. Dosa masing-masing pribadi. Tapi itu ketularan kodrat dosanya Adam. Dan manusia tidak punya kekuatan untuk melawannya. Sampai nanti euangelion itu dipenuhi. Kabar baik itu. Jadi di perjanjian lama manusia tidak berdaya. Hanya punya Taurat sebagai peraturan yang sementara.
sebelum sang juru selamat datang, ya. Nah, Alkitab itu menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua orang salah karena apa? Dosanya sendiri, bukan dosanya Adam. Yang menjalar dari Adam ke keturunannya adalah kodrat dosanya, ya. Jadi jangan salah, kalau orang tua kita berbuat salah, bukan kita yang menanggung akibatnya. Tidak diturunkan, artinya orang tuanya korupsi, masa anaknya yang dihukum? Tidak, tapi akibatnya bisa, kecenderungannya bisa menular. Kodrat dosa itu ditularkan, cuma cara menularnya misteri. Faktanya manusia semua mempunyai kodrat dosa, ya. Oke, kita lanjutkan. Akibatnya apa? Tuhan menurunkan hukuman bagi sang perempuan, bahwa perempuan akan susah payah waktu hamil, kesakitan waktu melahirkan, birahi pada suami, tapi suaminya akan berkuasa atasnya. Jadi suaminya menjadi dominan karena ini. Tapi sebenarnya tidak juga ya, ini kan awal-awal. Hari ini banyak juga perempuan yang ganas-ganas. Suaminya takut sama perempuan. Ada, tapi ini awalnya begini. Kesakitan waktu melahirkan hari ini manusia bisa disesar, tidak sakit sama sekali. Tapi awalnya kesakitan waktu melahirkan kalau normal ya. Jadi ada hukuman bagi sang perempuan. Karena perempuan lebih mendengarkan suara si ular daripada suara suaminya atau suara Tuhan. Ada hukumannya. Nah, yang berikutnya, hukuman bagi laki-laki. Laki-laki ini salahnya lebih mendengar istrinya dibanding suara Tuhan. Coba aja dibaca Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Rupanya Adam takut istri juga rupanya. Rupanya suami takut istri sejak di Eden ya. Oke. Hukumannya adalah tanah terkutuk, tanah di bumi jadi terkutuk. Sehingga Adam harus susah payah mencari rejeki seumur hidup. Harus kerja keras. Semak duri, rumput duri tumbuh di bumi. Tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. Ini ada yang menafsirkan bahwa sayur-sayuran akan menjadi makananmu. Kenapa? Karena sejak jatuh dalam dosa, penyakit masuk ke dalam hidup manusia. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu supaya sembuh. Ada yang menafsir seperti itu ya, itu namanya juga tafsir ya, Bapak Ibu ya. Oke, eh, jadi manusia laki-laki, Adam harus kerja keras. Tapi hari ini faktanya perempuan pun harus kerja keras. Dunia sudah tidak ideal lagi. Sudah tidak seperti semula lagi. Ya. Oke, kita lihat Kejadian 3 ayat 19 berikutnya lagi. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Si Adam akan kesulitan cari makanan. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ingat, firman ini keluar setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi akan kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Ingat di Kejadian 2 ayat 7, manusia dibentuk dari debu tanah. Makanya ayat ini mengingatkan kita akan hal itu. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia menjadi mati, saudara. Karena kejatuhannya dalam dosa. Ya, kita ingat juga Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi, tapi jangan berpikir begini, oh semua roh kembali Pak. Dosa nggak dosa. Oh ya nggak begitu. Kan baca Alkitab nggak boleh satu ayat. Pendosa-pendosa yang tidak bertobat ya nggak kembali kepada Allah. Ini kan keadaan ideal yang ditulis oleh pengkhotbah ini. Ya, oke. Berikutnya, setelah jatuh dalam dosa, barulah Adam
memberi nama kepada istrinya. Tadinya Adam menyebut istrinya apa ya, mungkin apa ya, perempuan atau sayang atau apa gitu ya. Tapi memberi nama setelah jatuh dalam dosa. Namanya Hawa dalam bahasa Indonesianya. Dalam teks aslinya yaitu teks Ibrani dipakai kata Khawah atau kalau dialek tertentu kafah kepada istrinya. Sebab apa dinamain kafah atau khawah? Sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Hidup itu Ibraninya kai. Makanya dinamakan khawah atau kafah. Karena karena ia akan menjadi ibu dari semua yang kai, yang hidup. Bahasa Ibrani itu menarik, saudara. Ada permainan kata, ada hitung-hitungan gematriannya. Kalau kita belajar akan sangat menarik sastra Ibrani. Tapi ingat konteksnya harus disesuaikan dengan perjanjian baru. Kalau tidak bisa meleset, ya. Nah, jadi Adam memberi nama Hawa. Saya pernah ditanya oleh seseorang, apakah ada manusia lain sebelum yang dilahirkan oleh Hawa? Kalau menurut Alkitab tidak mungkin ada. Sebab manusia pertama itu ya Adam, istrinya ya Hawa. Jadi yang memulai generasi manusia di bumi itu ya Adam dan Hawa. Tidak ada yang lain. Ada lagi yang bertanya, mungkin nggak Tuhan menciptakan Adam di Indonesia, Adam di Mesir, Adam di Israel, Adam di China, Adam di India, masing-masing punya Adamnya sendiri. Wah, tidak mungkin. Alkitab tidak bercerita tentang begitu. Dan ini lengkap sekali bahwa Hawa, Hafah atau Hawah itu akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Ingat Bapak Ibu, semua yang hidup ini konteksnya apa? Tentu saja manusia, bukan hewan. Masa Hawa menjadi ibunya hewan? Ini pelajaran bagaimana di samping kita belajar tentang manusia, kita belajar tentang bagaimana membaca Alkitab yang benar. Hermeneutik. Jangan baca itu asal-asalan. Rugi, yang rugi Bapak Ibu sendiri loh, ya. Jadi janganlah begitu. Kita harus belajar terus ya. Kita lanjutkan dulu ayat Kejadian 3 ayat 21. Biar selesai pasal 3-nya. Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya pada mereka. Ini mengundang banyak tafsir juga ini. Kalau ada kulit binatang artinya binatangnya dibunuh. Artinya keluar darah. Sehingga setelah itu terjadi korban bakaran itu. Binatang yang dikorbankan. Ya ini spekulasi. Karena tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi untuk sementara manusia itu ditutupi oleh kulit binatang itu. Harus ada pencurahan darah binatang, seolah-olah begitu. Ya nggak apa-apa namanya juga tafsir ya. Oke, ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ingat, setelah jatuh dalam dosa, manusia dilarang makan buah dari pohon kehidupan. Kenapa? Ingat, pohon kehidupan ini fisik atau harfiah atau figuratif. Di situ dijelaskan tuh, dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Apakah ada suatu pohon kehidupan zaman dulu yang mengandung zat kimia tertentu yang kalau dimakan lalu hidup kekal begitu? Kan tentu saja bukan begitu. Intinya adalah setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak boleh hidup kekal oleh Tuhan. Itu artinya. Ya. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden
supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu Adam dan Hawa diusir dari Eden. Diusir dari Eden itu artinya menjauh dari hadirat Tuhan juga. Artinya Tuhan marah. Dan supaya manusia mulai bekerja keras sesuai dengan hukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah. Ya, ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kalau kita baca ini, seolah-olah dulu di Eden, Adam dan Hawa diusir, lalu di situ ditempatkan kerub, malaikat kerub yang berjaga supaya Adam dan Hawa nggak bisa masuk lagi ke taman itu. Seolah-olah begitu ya, secara harafiahnya ya. Tapi kalau kita tangkap, loh kalau gitu kemana kerubnya sekarang? Kan Eden ada di sekitar Irak. Nah itu kalau berpikir harafiah. Yang harus kita mengerti yang penting adalah bahwa manusia sudah tidak bisa hidup kekal lagi sejak jatuh dalam dosa. Itu pesan utamanya. Pesan utama inilah yang harus ditangkap baik-baik. Bukan muter-muter sibuk dengan debat detail yang tidak ada dampaknya. Yang kalau dibongkar bahasanya bisa begini, bisa begitu. Nanti kalau orang tenggelam di terlalu jauh ke dalam tidak memperhatikan konteks, ia akan tersesat ke dalam pengertian yang salah. Begitu ya Bapak Ibu, kita sudah selesaikan tiga pasal dari kitab Kejadian. Tentu saja ingat kita bukan akan menyusuri pasal demi pasal dari Kejadian sampai Wahyu. Kita akan menyusuri semua yang relevan terhadap topik utama kita yaitu tentang manusia. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Co-host bisa segera dimulai tanya jawab, silakan. Oke, thank you Bapak Pak Ibu Winyo. raise hand kalau yang mau bertanya. Ya, silakan. Oke, kita akan memulai pertanyaan pertama dari Ibu Indria Kristiawan. Silahkan Ibu Indria. Ibu Indri, tolong ditampilkan. Shalom Pak Wik. Shalom. Oh. Ya, salah lagi Bapak. Ini Bapak Indria. Oh iya, Pak Indria, minggu Betul, lalu Pak. salah juga ya Pak? Ya, 3 kali ini saya Bapak. Ya, minta maaf. Ya, silakan Pak. Namanya memang seperti itu, banyak yang salah. Ya, silakan Pak. Oh, Ya, ini satu keluarga ya Pak nontonnya? Iya, Pak. Satu keluarga. Mantap. Iya. Ya Pak, silakan. Dari awal ya. Terima kasih Pak Wik. Ini cuma berangan-angan saja, sebenarnya mungkin pertanyaan kami agak konyol sedikit. Pada mulanya kan Allah menciptakan semuanya baik, termasuk malaikat atau iblis ya. Nah, kalau malaikat itu kan jatuh dalam dosa, apakah jatuh dalam dosa akhirnya jadi iblis? Apakah iblis bisa bertobat Pak Wik ya? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Satu Iya. itu aja ya Pak pertanyaannya ya. Satu aja Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wik. Ya. Sebenarnya kalau Tuhan memberikan pengampunan itu untuk apa sih? Untuk memperbaiki yang diampuni. Kalau manusia dikasih kesempatan untuk bertobat, artinya manusia harus mau diperbaiki. Nah, fasilitas perbaikan itu sudah banyak, ada Injil, ada penyertaan Tuhan dan sebagainya. Itu bisa kita bahas tersendiri. Tapi pertanyaan ini menarik. Kenapa sih iblis tidak mau bertobat? Kenapa? Gitu ya. Jawabannya ada dua kemungkinan, Pak, atau dua-duanya ini. Yang paling bisa kita jawab cuma itu. Iblis tidak bisa diperbaiki, makanya tidak diampuni lagi. Kenapa tidak bisa diperbaiki? Karena iblis jatuh ke dalam
pemberontakan itu karena idenya sendiri. Nanti kalau kita baca kitab Yesaya, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Oh, itu idenya sendiri, Pak. Karena Yang kedua, jadi iblis idenya sendiri, sedangkan manusia karena terbujuk oleh iblis. Jadi ini beda. Ini salah satu teori ya. Yang kedua, memang iblis itu rohnya sudah rusak, nggak bisa diperbaiki. Jadi tidak mungkin diampuni. Buktinya apa? Buktinya tidak ada iblis yang minta ampun. Tidak ada kan? Belum pernah ada catatan iblis minta ampun loh, minta maaf. Atau nangis-nangis terhadap Tuhan. Nggak ada, Pak. Jadi menurut catatan Alkitab, iblis itu tidak bisa berubah. Jadi tidak mau bertobat juga dan memang tidak bisa diperbaiki. Makanya tidak ada kesempatan untuk bertobat atau pengampunan. Gitu, Pak. Nah, ini implikasinya ke kita juga. Kalau kita diberi kesempatan untuk bertobat, gunakanlah itu. Kalau enggak beda sama iblis. Hidup enggak bertobat terus mati, ya sama iblis nasibnya. Justru karena kita hidup, punya kesempatan, ya kita pakai saja kesempatannya. Kita dikasih Tuhan, ya kita bertobat. Gitu. Terus kalian, kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Jadi mari kita belajar. Saya mempersiapkan pendalaman Alkitab ini juga lama. Dari pagi sampai sore. Dan saya serius. Kenapa? Karena Bapak Ibu juga serius. Kalau Bapak Ibu nggak serius, saya juga nggak serius. Saya sangat serius karena Bapak Ibu serius. Ibarat masak itu saya yang masak, Bapak Ibu silakan nikmati. Tapi jangan cuma seminggu sekali. Kalau cuma seminggu sekali nanti lupa apa yang kita pelajari hari ini. Nah, setiap hari lihat di handphonenya itu online Bible study. Nanti di situ ada pendek-pendek tadi itu yang saya sudah share tadi. Itu mengingatkan terus setiap hari. Dan setiap hari saya posting di situ gitu. Bukan bermaksud apa-apa, cuma membagi saja supaya Bapak Ibu ingat terus gitu. Sehingga pelajaran kita maju terus dengan pesat. Gitu ya. Oke. Nah, kita udah selesai ya, co-host? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya buka Sudah, dulu ya gallery view-nya. Saya buka dulu. Tolong di-unmute semua. Kita say goodbye. Sebelum itu kita berdoa sebentar ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami percaya semua menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Setiap kami yang selalu hadir dan setia untuk belajar. Kami percaya kuasa firman-Mu mengubah setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke. Sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu. Tuhan berkati saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.